Jadi ini Pak Wan hasilnya tadi sensing extrovert ya. Tadi sejak awal saya sudah terangkan bahwa hasil tes Stephen itu adalah menggambarkan dua hal, belahan otak dominan dan lapisan. Pak Wan adanya di belahan kiri bawah, lapisan bagian luar. Nah, belahan kiri itu pusat memori. Pak Wan sebenarnya ingatannya kuat, terutama kalau sensing extrovert terhadap peristiwa. Jadi sehingga belajarnya pun dibuat kayak peristiwa yang menarik, Pak. Dikasih warna gitu di stabilo, kasih stabilo biar cepat ingat, di garis bawahi segala macam. Iya, dia biar menarik ya. Nah, extrovertnya, introvertnya Stephen jangan disamakan dengan introvert extrovertnya psikologi umum. Waalaikumsalam. Karena extrovert, introvert Stephen tadi saya bilang sumbernya dari lapisan yang berperan. Apa bedanya? Kalau introvert extrovert bahasa umum itu sudah ada nilai negatif positif. Introvert negatif karena dia menarik diri, tidak mau bergaul. Extrovert positif karena dia bergaul sebenarnya. Kalau Stephen nggak netral, nggak ada negatif positif karena dia terkait pada dia drive-nya, setirnya. Extrovert dari luar. Jadi kalau bapak pengen semangat olahraga, pengen apa? Bapak bergaul dengan orang yang suka olahraga, pasti keterpengaruh, gitu loh. Karena bapak extrovert soalnya, bukan dari motivasi internal, harus ada dorongan dari luar. Maka gimana gaulnya, gitu pak? Gitu ya, extrovertnya. Jadi posisi bapak di kiri bawah, pusat memori, ingatan yang kuat, tapi ingatannya karena extrovert ke memori. Dan agar bapak bekerja otaknya, maka panaskan fisiknya. Nah kalau sekarang malas karena macam-macam hal, maka saran Stephen bergaul sama orang yang suka bergerak. Karena bapak ekstrovert pengeluaran luar ya, itu secara umum pak ya. Nah sekarang penjelasannya nanti saya print ini. Nah, SE. Nah sekali lagi saya katakan tadi, banyak orang wah nggak mau saya tes Stephen, takut ketahuan. Tidak akan mengetahui bapak hari ini perilakunya gimana, nggak akan. Karena tes Stephen adalah spek bapak yang akan dikasih Allah, kasih Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak dikasihnya ini gitu loh, dikasihnya. Ya belum tentu semuanya terkembangkan. Saya bilang tadi ada beberapa karena lingkungannya, karena didikannya, karena macam-macamnya. Ada yang terkembangkan, ada yang enggak gitu pak. Tergantung ya. Nah ini ada speknya. Artinya ini bawaan dari sononya. Ya, nih saya bacakan. Kecerdasan sensing berarti merujuk pada panca indera yang membuat orang sensing itu konkret dan praktis. Orangnya praktis, konkret. Jadi buktinya mana? Kayak gitu ya. Bener tuh mana buktinya? Kalau ngelihat dia berpercaya, kalau nggak ngelihat ya masih ragu gitu, masih galau ya. Kecerdasan sensing ekstrovert dikemudikan dari luar ke dalam karena ekstrovert. Maka orang sensing ekstrovert mudah kecipratan banyak peluang baru sebenarnya. Apalagi kalau bapak mengikuti saran Stephen sebagai sensing extrovert, bapak sering mentraktir orang, sering berbagi. Orangnya kan boros loh, ya. Sebagai penikmat. Nah maka teman-teman bapak yang bapak sering traktir itu ketika punya proyek bapak ingat ke bapak. Nah itu dia. Itu kecipratan makanya jadinya. Gitu. Sehingga kalau bapak ditingkatkan namanya kami mentalitas, bahkan moralitas dan spiritualitas ditingkatkan lebih tinggi lagi ketika bapak berbagi itu niatin sedekah pak bagi orang muslim. Maka tambahannya akan banyak gitu loh. Di samping dapat dunianya karena bapak kita banyak rezeki juga ibadah. Jadi karena bapak memang secara bawaan pengennya berbagi, pengennya traktir orang gitu loh, bersenang-senang sana ya. Makanya bapak boros sebagai penikmat ya. Jadi nanti ditingkatkan menikmatinya bukan untuk diri sendiri tapi buat banyak orang gitu loh. Peningkatan levelnya. Apalagi kalau Islam gampang, tinggal niatnya aja. Niatnya diubah, maka yang dampaknya berubah pak. Jadi dua kalau niatnya berubah. Ya, jadi dua dapat di dunia dan akhirat. Kalau niatnya tidak diubah dengan hal karena Allah gitu, maka dapat cuma dunia doang. Ya. Saran saya, bapak sudah punya potensinya boros sebagai penikmat. Nah sekarang ditambahin borosnya bukan penikmat tapi suka berderma sedekah gitu kan, ya gitu ya lebih baik. Oke pak ya. Sistem operasinya lebih kiri di sisi saya tadi bagiannya bagian lapisan bagian luar. Luar itu sifatnya lapisan luar sifatnya renggang sehingga bapak dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi drive-nya dari luar ya. Ibarat mobil kalau bapak itu yang menggerakkan yang ngedorong gitu pak. Bukan bapak nyetir dari dalam. Yang ngedorong itu gimana yang ngedorong, gimana yang memotivasi, gimana yang ngajak gitu ya. Maka pastikan bapak masuk komunitas yang positif, yang ngajak bapak kebaikan. Karena bapak cenderung keajak lingkungan ya. Oke, dia ada 4 kata kunci. Maksudnya adalah 4 kata kunci adalah
ini hal-hal kunci yang dalam profesi bahasa Bapak bisa Bapak pegang untuk dikembangkan. Bapak mengingatnya bagus. Otot, saya bilang panas otot karena Bapak otot kekuatannya. Lalu karena otot itu, maka kalau sudah ototnya bagus, Bapak mesti didorong rajin, Pak. Karena hebatnya Bapak bukan karena pinter, karena rajin. Mohon maaf, bukan berarti sekali Bapak bukan pinter, juga pinternya Bapak kalau Bapak otot digerakkan dan Bapak rajin gitu, pemulangan ya. Lalu Bapak tercetak, tadi tercetak kalau lingkungan, gimana masuk lingkungannya ya. Lalu saya bilang tadi ketika belajarnya nih, kenapa belajar harus tetap ada di sini Pak? Kalau kami pemahamannya, apalagi penemunya orang Muslim ya, memang belajar itu nggak pernah berhenti Pak. Maka kami menyebut belajar itu sense of growing, rasa ingin bertumbuh. Setiap orang kalau ingin bertumbuh harus belajar. Maka cara belajar Bapak adalah menandai bacaan dengan stabilo, terus merekam dengan peraga yang visual. Jadi ada peraga yang visual yang Bapak bisa lihat. Karena Bapak kan sensing. Sensing maksudnya indrawi, panca indera yang 5. Penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, penciuman harus terlibat gitu ya. Lalu mengulang latihan soal. Jadi Bapak ya kalau Bapak mungkin kalau udah nggak kuliah lagi latihan soal nggak ada ya. Kalau masih kuliah lagi latihan soal atau Bapak masih kuliah, latihan soal. Jadi singkat ini Pak, orang sensing itu dia ingat dulu, pahamnya nanti belakangan. Bapak kalau kuliah sebelumnya baca dulu, Bapak ingat nanti di kuliahan baru mengakurkan kepahaman dengan dosen, itu lebih cepat ketimbang kuliahnya kosong kepalanya. Bingung kalau Bapak nanti di kuliahan. Betul. Ya, gitu ya. Ini juga pengalaman ini benar Pak, benar kamu. Jadi saya gini, saya ikut tes di UI, ikut SIMAK UI ya, udah S3. Saya dengan bimbel itu nggak masuk, tapi saya belajar di YouTube. Itu saya lulus. Karena visualnya ya. Saya lulus. Iya visualnya. Saya lulus di SIMAK UI. Saya juga bingung. Padahal simpel ya belajar itu lebih cepat saya nangkep. Iya. Karena tadi karena Bapak kan sensing harus audiovisual. Kalau mungkin bimbelnya juga beragam, alat bisa juga Pak. Bimbelnya kurang, hanya latihan soal doang. Nah, itu dia masalahnya, betul. Gitu loh maksudnya. Ya. Nah, ini meningkatkan minat belajar. Kalau menurut saya bukan hanya minat belajar, minat bekerja. Kalau buat Bapak ngerti tentang Bapak, ini kalau dia Bapak lagi malas bekerja ini Pak, diiming-imingi dengan insentif yang terukur, diiming-imingi. Pak Wawan, udah lembur lah, adalah. Itu semangat. Karena secara fisik Bapak kuat sebenarnya, untuk bekerja kayak gitu ya. Cuma tadi lagi lama ya, itu Pak. Lalu ada di sini istilah namanya clue dirinya, jadi kunci sukses lah kalau gitu. Bapak mencari ladang. Jadi gini Pak, Bapak itu yang dianjurkan utama itu berdagang. Ya. Jadi kecerdasan berdagang sebenarnya. Tapi berdagangnya bukan berdagang yang rajin, bukan berdagang yang nongkrong di tempat. Tapi Bapak berdagangnya seperti berdagang momentum. Berdagang musiman gitu. Karena tadi keinginan pengen menikmatinya itu Pak. Kalau berdagangnya kelamaan kayaknya pusing amat dulu nonggiwan toko gitu ya. Bisa kayak gitu ya. Makanya Bapak dianjurkannya adalah mencari ladang untuk memanen uangnya. Di ladang Bapak tahu nih haji ada apa aja apa gitu. Udah tahu momentumnya tuh. Ya udah, Bapak nanam aja, cari orang yang bisa menggerakkan dagang kambing kurban misalnya gitu. Karena Bapak ada mencari momentum. Oh, ini perumahan baru nih. Apa yang belum ada ya gitu. Itu Bapak pinter tuh ngomong kayak gitu. Tapi kalau Bapak nongkrongin bosan. Ya betul. Ya karena ekstrovert tadi. Maka Bapak udah aja jadikan ladang gitu. Siapa nih yang saya bisa percaya. Karena itu dalam Stipin kerjasama Bapak dengan saya seorang feeling Pak. Orang itu menempa orang. Hasil tempaan saya bisa Bapak pakai. Gitu ya. Nanti kita bicarakan di luar jam. Ini adalah beberapa profesi yang dianjurkan. Ya Bapak nggak apa-apa walaupun sekarang sudah kerja PNS. Di sini ada juga PNS, yaitu sebagai disebutnya di sininya ya. Jadi bukan PNS langsung sih, lebih umum. Dia jadi pekerja dalam lapangan berbagai sektor. Siapa aja. Tapi yang dianjurkan sini ada ekonom, sport, kemiliteran, perhotelan, sejarah. Intinya adalah merujuk ke 4 kata kunci tadi Pak. Ya tadi mengingat otot, rajin dan tercetak.
Nah, dalam Steven itu, misalnya Bapak nih, setelah pensiun mau apa bisa dari sini lihatnya Pak. Oh. Nah, gimana cara ngelihatnya? Cara ngelihatnya gini Pak. Di profesi atau usaha yang kita mau kembangkan itu harus ada 3 hal ya yang kita harus perhatikan. Pertama, talent. Ini talent Bapak. Dan Bapak semua nih. Ya. Beliau tetap. Yang kedua adalah passion atau suka nggak suka. Mana Bapak yang minat dari sini? Yang ketiga sumber daya yang dimiliki. Termasuk sumber daya yang dimiliki itu adalah pengalaman Bapak. Sekarang pengalaman di PNS sebagai apa? Yang concern keahlian apa Pak? Saya konsultan AMDAL sih. Jadi itu bisa dipakai. Tapi konsultan AMDAL gaya sensing, gitu. Bisa. Di mana konsultan itu? Konsultan sih nggak langsung ya, nggak langsung masuknya. Manufacturing, pilot, jurnalis, dokter, pertanahan. Nah, maksud saya gini. Oke, misalnya Bapak jadi konsultan. Konsultannya gaya sensing. Apa itu? Orang sensing itu rajin dan dia sangat mengandalkan pengalaman dan dia juga banyak mengumpulkan fakta dan data. Pokoknya rapih data faktanya itu, nggak bakal meleset itu. Mainnya di situ mainnya Pak. Bapak mainnya di situ. Kalau jadi konsultan bisa. Atau mau yang lain transportasi juga bagus ya, kalau mau. Ini ada sisi negatif dan positif. Nah, yang Bapak positif harus dikembangkan, dibina, yang negatif diwaspadai. Tahan banting seperti laki-laki, tapi seperti Bapak manja kayak perempuan. Maksud saya, kalau istrinya ngerti Pak, daripada Bapak cari kemanjaan keluar, Bapak istri Bapak yang memanja Bapak. Karena Bapak butuh dimanjakan sebenarnya. Bapak ngerasa nggak, walaupun laki-laki nih ya, misalnya suka bermanja-manja sama ibu bapaknya, walaupun sudah SMP SMA, bener gak? Misalnya masih kangen tuh disuapin gitu. Ya. Gitu ya? Iya. Itu udah bawaan Pak, udah bawaannya. Jadi ada apa komunikasi. Jadi gini, sehingga disebut orang sensing extrovert itu dia awet muda gitu. Gitu, awet muda. Karena tadi kekanak-kanakannya agak panjang kemanjaannya ya. Eksplor petualangannya yang luas, namun internalisasi dewasanya tadi. Jadi dia petualangannya pengen kemana-mananya luas, cuman kedewasaannya kadang-kadang lambat. Maksudnya gini Pak, yang positifnya oke kembangkan terus, yang negatifnya ditutup. Kalau udah nggak ada bagus berarti. Gitu. Ya kadang-kadang udah nggak ada, udah bagus berarti. Kalau masih ada wajar gitu maksudnya. Karena Bapak orang sensing extrovert, ya. Ada kewajaran yang ditolerir. Seperti pemberani sebenarnya dia nggak takut. Iya sih, suaranya bisa lantang kalau ngomong. Kalau Bapak lagi ngeper juga. Ngeper ya. Jadi pendamping yang mudah disenangkan, tapi Bapak susah jatuh cinta. Bener gak Pak? Iya betul. Saya salah satu WA kita ada tuh, sensing extrovert Pak. Saya ngomong begini, Bapak kan dia di pos ya, paling balik dagang dulu. Para aja mah tahu sih. Bapak mah sudah jatuh cinta Pak, pasti lu baheula teh kan. Jadi ayo balik ke lu baheula gitu loh. Karena dia susah lagi.